Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, saya Ari dari KLHK Kementerian LHK. Iya. Nah saat ini kami sedang mengikuti diklat terkait penyuluhan itu Pak. Iya. Jadi ini dalam rangka tugas kami diminta untuk mengumpulkan data berkaitan dengan potensi dan mungkin masalah-masalah di Padukuhan Karangtengah ini nih Pak. Nah, yang pertama Pak, mungkin nanti beberapa yang lain. Dari Padukuhan ini atau warganya kira-kira sudah pernah mengenal dengan program Kampung Iklim jarang ya Pak? Program Kampung Iklim. Kalau Kampung Iklim ini kayaknya belum pernah. Belum pernah. Tapi sempat Ya, dengar sempat mendengar tapi belum pernah. Jadi program Kampung Iklim itu satu program dari Kementerian Pak, itu dalam rangka mengendalikan perubahan iklim. Oh iya. Contohnya karena kita semakin panas, semakin kumuh, kalau hujan malah makin deras, bagi banjir dan seterusnya. Nah itu sebagai dalam rangka mengendalikan itu sebenarnya. Kalau program pengendalian sampah Pak, pengelolaan sampah sampun gitu Pak? Iya, kita baru membantu pemerintah ya, artinya kita mencoba untuk mengurangi sampah yang betul-betul tidak berguna baru kita buang, yang masih bisa ada nilai ekonomisnya kita. Oh iya. Iya siap. Jadi untuk sampah sudah itu program Zero Waste Zero Emission ya. Iya. Kemudian kita terkait dengan potensi di Padukuhan ini Pak, mungkin potensinya apa saja, nanti kita bisa dikembangkan Pak. Oh, iya. Untuk kedepannya. Potensi dalam rangka di Misalkan atau di potensi untuk pertaniannya betul. Oh ya, pertanian ada. Kita punya kelompok pertanian namanya Karangmulyo. Ya. Itu di lingkup Padukuhan. Ya. Kalau terkait potensi perikanan betul. Perikanan ada, kita ada lembaganya. Ada, dan itu ada Mina Bulak Niten, Mina Kandil. Ini memang sudah ada pengukuhan dari dinas perikanan. Kalau peternakannya kita belum ya. Baru ada kemarin, baru mencoba chopper itu, tapi belum beberapa bulan ini sehingga baru masih uji coba. Kalau potensi wisatanya Pak? Kalau wisata budaya atau wisata alamnya betul di sini. Kalau wisata alam kita belum punya. Karena cuma kita itu kan kemarin saya punya angan-angan, kita punya kepingin kita kan ketupat ya Pak ya. Ketupat itu kan bisa dikatakan mayoritas ketupat yang ada di wilayah Yogyakarta itu kan mayoritas yang bikin dari warga saya kan. Oh gitu. Iya. Itu kan mayoritas dari warga saya. Sehingga kan itu nanti kan kepingin saya itu kan kita akan mencoba untuk mengumpulkan jadi sebagai wisata, nanti bisa jadi cara buatnya seperti apa jadi menjadi rujukan menjadi tempat untuk buatnya karena kan saya kok ketupat di sana dari mana rata-rata memang dari sini. Itu terkait dengan potensi ini. Sekarang terkait dengan permasalahan lingkungan Pak, lingkungan apakah ada permasalahan berkaitan dengan air Pak? Kalau air di sini kan ini bagian dari Nogo Tirta nih Pak. Nogo itu ular, Tirta itu air. Itu apakah air di sini dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu tetap saja konstan atau mungkin sudah ada pengurangan debitnya atau kualitasnya gitu Pak kira-kira Pak? Kalau debit air memang saya kira dikatakan pengurangan, memang ada pengurangan karena kan sekarang penduduknya banyak, pembangunan banyak, sehingga kan terus pengurangan ini pohon-pohon juga semakin berkurang, sehingga memang debit air itu semakin berkurang seperti itu. Nah untuk mengatasi air yang tadi ada kecenderungan menurun debitnya, kalau kualitasnya masih bagus ya Pak ya? Alhamdulillah masih bagus ya. Nah itu apakah ada program dari Padukuhan atau dari desa terkait sumur resapan, biopori, pipa, instalasi pengenalan hujan, mengatasi musim kemarau itu gimana Pak? Kalau dari Padukuhan kan kita kemarin kita untuk sumur peresapan kita memang sudah mengajukan dulu pernah mengajukan, dan kita diberikan setiap RT karena kewilayahan kita kan ada 17 RT 6 RW. Nah ini memang masing-masing
ada pengajuan dari masing-masing RT, sehingga totalnya berapa kita ajukan ke pemerintah. Dan alhamdulillah pada saat itu ILH ya Pak ya? bukan. Kita dulu lewatnya kan lewat kelurahan ya kita. Kelurahan. Iya, Oh, lewat ya. kelurahan. Kalau lewat DLH kita belum ada linknya ya? belum ada link ya, belum ada link. Ya. Kemudian kemarin ini baru bulan kemarin kan kita mengajukan bibit tanaman. Tanaman. Ya. Buah atau apa Pak? Buah. Satu sisi untuk mengurangi Ya. ini panas ya, Pemanasan, juga untuk air. penghijauan juga kan untuk gitu air ya. juga ya. Kemarin kan kita mendapatkan 1.000 pohon, Oh, gitu. ya 1.000 pohon durian, Alpukat, sama apa ini kelengkeng. Itu Ya. ditanam di tanah kas desa atau di halaman warga? Di halaman warga. Halaman warga masing-masing, ya. Dari yang punya kemarin Oh, iya. kita berikan monggo. Nah, Iya. seperti itu. Ya, berarti untuk air berarti antisipasi sudah cukup nih Pak nggih? Iya, Ada biopor, sumber resapan, Iya. ada penanaman pohon dan seterusnya nggih Pak nggih. Ya. Nggih. Kalau untuk toganya Pak, toganya tanaman obat warga? Nah, tanaman obat warga ini kita memang belum. Memang dulu pernah ada yang dulu memang pernah ada, tapi karena itu tadi yang kita sampaikan, kalau lahannya itu karena dulu kita masih pinjem milik warga dan karena berdirinya Unisa sehingga lahan yang di wilayah saya itu kan tanah kosong itu kan sekarang jadi bisa didirikan untuk kos-kosan ya, sehingga kan toga kita dulu karena kita pinjam warga dan diminta kembali untuk kos-kosan, sehingga sampai sekarang kita juga belum mulai lagi untuk toganya kan begitu. Kalau terkait dengan ini Pak, kan tadi ada pertanian gitu Pak, ya. Sawah gitu Ya. Pak ya. Sawah itu ketika habis panen itu apa itu? Dami itu jerami. Nah, jeraminya itu dibakar atau diapain Pak perlakuan jerami itu habis panen itu? Kalau jerami itu kan sekarang ya, apalagi di musim seperti ini, kalau petani itu panen itu kan biasanya ada warga dari luar Ngambil. yang membantu untuk ngerit itu ya Pak ya. Ngerit terus nanti dia minta jeraminya itu. Oh gitu. Seperti itu ya. Berarti tidak dibakar. Tidak ya, itu diminta sudah dari bagus, orang ya. Wonosari, orang Artinya Panggang itu biasanya pengolahannya seperti itu, tidak ya. dengan dibakar. Iya. Itu sebenarnya juga bagian sudah menjalankan program kampanye iklim tadi Pak Iya. sebenarnya. Termasuk air tadi juga bagian dari kegiatan komponen kampanye iklim juga. Kemudian untuk perikanan tadi apakah budayanya di kolam atau di dalam ember? Kan ada juga dalam ember Ya. sekarang Pak. Itu Ya. yang mana Pak? Jadi memang kita ada yang di kolam, ada yang budidaya di ember sama sayuran kangkung atau apa ya, itu di yang ember ada. ya. Itu ada. Ya. Ya, tapi memang yang banyak masih di kolam. Ya, di kolam. Nah untuk pakannya Pak, pakan untuk ikan yang di kolam atau yang di ember itu, apakah masih dari pelet itu atau dari maggot ya? Dari maggot atau gimana Pak? Ya. Jadi kalau pakan ikan itu mayoritas kita masih ada yang memang beli, ada yang memang mencari rumput. Jadi ngarit, terus nanti dimakan ikan itu. Sehingga kan kayak nila itu kan rumputnya itu. rumputnya atau mungkin dari daun-daun kates dari jadi masing-masing petani ikan, kelompok ikan ini bermacam-macam. Ya, memang dulu ini kita pernah mengajukan apa ini di kelompok ikan itu pernah mengajukan alat untuk pembuat pelet itu ya. Nah, tapi sekarang kan alat itu dari para petani itu kan sekarang jadikan satu di pasar ikannya sana di Jalan Kabupaten. Ya, sehingga mungkin sekarang kalau beli warga itu kadang ada yang di sana, sehingga mungkin lebih murah dari Berarti kalau untuk maggot memang belum ada rencana untuk budidaya atau pelatihan dulu? Nah, pelatihan itu sebenarnya kita sudah pernah ya, kita mencoba ya? pelatihan. Tapi sekarang ini saya masih terbentur dengan orang yang memang satu tidak jijian. Ya, karena kan kalau maggot itu kan karena memang kemarin dari sampah rumah tangga yang makanan dan udah nggak itu kan memang tidak, misalnya sekarang sisa langsung diberikan kan tidak, harus itu kan didorong sampai
berbaunya memang baru menyengat, itu maggot kan baru suka-sukanya. Nah, kita mencoba untuk mencari orang sing nggak jijian itu yang ini yang belum ketemu sampai ini ya. Seperti itu. Ibu kemarin tak tawarin, oh ya, tapi setelah tahu maggot misalnya melihat pada anu itu, aduh nggak berani. Nah, seperti itu. Ya, kemauan itu sebenarnya sudah ada, tapi memang kita yang satu pelaksanaannya ini, yang satu memang orangnya harus betul-betul ya, ini yang kita memang belum mendapatkan. Kemudian lahan yang juga kita kita pakai misalnya, kita juga belum punya, karena kan kemarin kita sempat di mana itu di Jalan Kaliurang itu pernah ke sana menawarkan untuk alat maggot itu ya, tapi kan saya harus menyediakan lahan minimal 1.500 meter. Kalau maggot memang berbasis lahan. Ya, itu kan saya nggak bisa, kalau saya harus menyediakan lahan 1.500 meter, nanti tak berikan alatnya Pak. Nah, saya nggak bisa. Nah, satu sisi saja saya tuh cari lahan yang sedikit dan mencari orangnya nanti sing gelem ngelola itu aja masih susah, apalagi kalau langsung segitu kan gitu. Ya, untuk industri itu Pak ya, batas besar. Ya. Pak, kalau Padukuhan Karangtengah ini tuh dekat sungai nggak sih Pak? Kalau Padukuhan Karangtengah ini nggak jauh Pak. Jauh ya. Karena kan memang dulu saya pernah mengajukan IPAL komunal ya. Tapi karena memang dari PU Sleman setelah disurvei itu kita tidak masuk karena kemiringan tanah kita tidak bisa, dan di samping itu sungainya jauh. Ya, sehingga tidak bisa. Berarti limbah-limbahnya berarti enggak ke sungai Pak ya? Oh tidak. Satu lagi Pak pertanyaan terkait dengan kampung iklim Pak. Untuk hemat energi Pak, hemat listrik. Nah, apakah ada sosialisasi dari entah itu RT, RW atau Pak Duko terkait kalau hemat energi itu misalkan menggunakan lampu yang LED, supaya hemat energi itu yang tidak dipakai dimatiin gitu. Ada nggak seperti itu, gerakan seperti itu Pak? Kalau sementara ini belum ada itu ya. Tapi memang kalau dulu pernah kita sampaikan di forum pertemuan RW, ini pernah kita sampaikan ya. Kalau kan dulu pernah itu kejadian pada saat listrik yang dulu naiknya begitu tinggi itu, sehingga kan banyak komplain, banyak pertanyaan itu, akhirnya kan ya kita mau tidak mau kan kita menyampaikan ya monggo kalau jenengan akan ya disesuaikan dengan penggunaan ya, jangan bersamaan menggunakan, sehingga nanti kita akan lebih mengirit pemakaian listriknya. Jadi secara resmi dari dinas itu belum ada. Ya, misalnya kok kita ada sosialisasi, ada tentang listrik, ini belum ada. Sepertinya cukup Pak untuk pertanyaan-pertanyaan, untuk pengumpulan data. Terima kasih. Dan bermanfaat untuk semua kita. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.